harus dibubarin aja ya? Nah itu bisa juga, ini kalau memang dievaluasi, pilihannya kan dua, diperkuat atau ditiadakan sekalian. Kita masyarakat misalnya kalau ada kehilangan kambing lapor ke polisi, nanti bukan hanya kambing yang hilang, tetapi sapi juga ikutan. Gitu ya. Hari ini kalau berbicara tentang reformasi Polri itu yang harus direformasi pertama kali itu adalah rekrutmennya. Iya. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi kita di Reform Syndicate dalam program Hupu Wicara. Kali ini kita kedatangan Ghost Star, ya. Selamat datang. Selamat datang Fajar Budiman, Sekjen Permahi. Nah, beliau ini kita undang khusus di ngobrol santai sambil ngopi. Cuma yang kurang itu rokok. Benar. Gitu. Kalau pemuda zaman sekarang tuh diskusi kalau nggak ada asapnya agak kurang. Oke. Tapi nggak apa-apa untuk kali ini. Bebas Ya nggak asap. apa-apa lah, kita menikmati kopi sama gorengan gitu. Udah mantap ya? Udah mantap ya? Mantap, Udah paten. mantap. Nah, kemudian kita ada teman-teman dari jaringan cendekiawan muda, tapi saya juga jaringan cendekiawan muda. Bagian yang tidak terpisahkan. Bung Astra, Sekjen Pemkri, aktivis Kristiani, Katolik ya. Katolik. Siap. Ya. Kemudian Bung Teddy, Ya. aktivis KMHDI, Sekjen KMHDI hari ini. Jadi di warung kopi yang sederhana ini sambil menikmati lagi-lagi gorengan lah. Kita kan ya namanya juga kaum proletariat ya. Yang memang hidupnya di jalanan, di warung kopi, yang menjadi perjalanan kita selama ini. Jadi pembahasan warung kopi kita adalah Oke. percepatan reformasi Polri. Nah, ini sangat jarang teman-teman aktivis membahas Tema berat dengan ini. serius. Sebenarnya ini tema yang berat. Kenapa? Karena memang ya tidak jarang aktivis bersentuhan dengan kepolisian, terutama di jalanan. Betul, betul ketika sekali. turun aksi. Nah, mungkin ya ini saya kira perlu kita explore lebih mendalam, lebih komprehensif supaya memang lembaga kepolisian itu bisa untuk direformasi sesegera mungkin agar kehadirannya sebagai lembaga sipil bisa lebih bersahabat dengan rakyat, Iya. khususnya aktivis lah. Oke, semua gimana nih supaya kita ya mudah-mudahan ada yang dengarkan. Kita seduh dulu ya. Iya. Memang terbaik kopi Jamal Ibrahim ini. Ya gimana? Gue start dulu ya. Iya, Oke. silakan. Kita dulu kita kasih panggung. Jadi sebelum kesini tadi sebenarnya lapar Pak. Iya dah. Sambil makan gorengan. Tiba-tiba langsung jadi gestar hilang lapar. Berubah jadi panik. Jadi kalau menurut saya gini Pak, tentu banyaknya kegiatan aktivisme, terutama yang aktif di organisasi kepemudaan di tahap mahasiswa itu pastinya sangat langsung bersentuhan kepada instansi kepolisian itu sendiri, baik di jalanan ataupun penyelesaian wilayah-wilayah sengketa, advokasi masyarakat dan advokasi pada lingkungan hidup. Oke. Nah, untuk reformasi Polri itu agar lebih baik itu mungkin kalau dari saya itu tentang pada pemahaman anggota Polri itu terhadap perlindungan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oke. Karena memang catatannya pihak kepolisian itu termasuk yang bukan melindungi hak asasi manusia ya. Iya, mungkin dalam perjalanan selama ini. Ada beberapa oknum. Ya ini oknum bukan Oknum, lembaganya. bukan lembaganya.
lembaga. Oke. Tapi secara kelembagaan kepolisian ya tetap adalah sebagai pelindung masyarakat Indonesia. Tapi ada beberapa oknum, makanya saya sampaikan di awal adalah yang perlu direformasi adalah tentang bagaimana aparat kepolisian ini mendapatkan stimulan keilmuan tentang perlindungan HAM dan bagaimana tentang pendidikan berkelanjutan terkait HAM. Itu yang pertama. Terus selanjutnya itu adalah tentang kebebasan sipil dan juga bagaimana pengawasan independen oleh lembaga HAM nasional ataupun internasional bila diperlukan terhadap Polri. Mungkin itu loh. Panjang lebarnya ini bahaya. Gimana Bung Pedi ini? Iya, saya menambahkan sedikit ya. Jadi apa namanya? Jadi menyambung apa yang dikatakan gestar kita, Bang Aja ini. Jadi sebenarnya reformasi institusi kepolisian atau Polri ini kan sebenarnya sudah disambut dan sudah dieksekusi oleh Presiden ya lewat tim percepatan reformasi Polri yang di dalamnya ada ekspertis di bidang masing-masing termasuk Kapolri itu sendiri. Oke. Tetapi saya ingin tarik ke lebih awal lagi. Jadi Lawrence Becker pernah bilang terkait dengan reformasi Polri ini nggak hanya sekedar perlu, tetapi inilah prasyarat bagi berjalannya demokrasi dan negara hukum. Karena ini benar dibilang bahwa kepolisian ini adalah adalah lembaga sipil yang dipersenjatai oleh negara kan Iya, begitu. betul. Sehingga karena dia megang senjata, penting untuk mereka punya pemahaman hak asasi manusia tadi. Iya. Itu karena mereka adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan warga negara. Iya. Kesehariannya tidak hanya soal mahasiswa yang aksi demonstrasi, tetapi juga bicara soal bagaimana kepolisian atau institusi Polri bertemu dengan warga negara di jalanan, di lalu lintas, kemudian bagaimana mereka melakukan pengamanan. Tapi kadang-kadang juga kita menemukan ya polisi-polisi di jalan yang bertugas sebagai lalu lintas ya menertibkan ini kalau misalnya ada warga yang melanggar kemudian apa lagi istilahnya itu tidak pokoknya di ini kalau diselesaikan damai Secara kekeluargaan Inilah yang membuat sebenarnya institusi Polri secara public trust itu rendah kan. Oke. Jadi tidak hanya ngomongin soal mereka pelanggaran mereka ini ya soal HAM ya. Tidak hanya soal kekerasan terhadap aktivis ketika melakukan aksi, mungkin barangkali kita pernah merasakan gas air mata barangkali di jalanan ketika aksi, tetapi juga ketika melakukan pelayanan terhadap publik, gitu. Mulai dari tadi misalnya pelanggaran lalu lintas, mungkin ada 1 atau 2 oknum ya, meskipun satu lembaga banyaknya. Kemudian terkait dengan pelayanan publik seperti mungkin pembuatan SIM dan sebagainya, itu kan banyak aspek yang institusi Polri ini bersentuhan dengan warga negara, sehingga sebagai lembaga institusi negara yang bersentuhan langsung penting bagi Polri untuk meningkatkan public trust-nya atau kepercayaan publiknya, sehingga apa yang dilakukan oleh institusi Polri ini punya legitimasi. Karena kalau tanpa public trust barangkali tidak ada legitimasi yang bisa diambil atau yang bisa dimiliki oleh institusi. Sama halnya kayak lembaga Dewan Perwakilan kita yang hari ini selalu berada di urutan terendah sebelum partai politik. Partai politik kan lebih paling buncit. Paling buncit. Di atasnya Dewan Perwakilan. Di atasnya lagi? Itu kurang tahu kita ya, harus dicari lagi. Tapi yang saya ingat 2 peringkat di bawah aja. Partai politik. Tapi kalau lembaga polisian apa tonnya negatif atau positif nih? Hari ini, pasca aksi demonstrasi jelas negatif lah. Oh iya. Aksi demonstrasi kejadian Agustus kemarin. Betul. Itu memang menjadi klimaksnya ya, bahwa memang lembaga kepolisian ini harus direformasi, gitu. Betul. Baik itu secara struktural maupun secara kultur. Betul. Ya gitu. Nah, cuma kan persoalannya kekhawatiran saya, ya tetap kita optimis lah ya terkait dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, jangan sampai kayak Kompolnas nanti yang hanya sebatas administratif merekomendasikan tapi implementatifnya enggak. Bagaimana Bu? Ini kan saya pikir ya kalau kita bicara soal percepatan reformasi Polri, jadi kita sedang berdiri di tengah tuntutan-tuntutan publik yang begitu masif terkait dengan reformasi di tubuh Polri gitu ya. Jadi kita juga cukup legitimate untuk berbicara soal itu karena saya pikir dalam aktivitas kita dalam melakukan advokasi, pendampingan, melakukan
Perjuangan, tentu kita selalu berhadapan dengan kepolisian yang Lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enaknya? lebih banyak nggak enak. Salah. Tapi Kayaknya kebanyakan juga- aktivitas tapi ada juga mengalami enaknya. itu ya. Jadi berimbang sih sebenarnya. Ada enaknya ya. Oke, Tapi ada aja oknum-oknum polisi yang kooperatif. Iya, tapi juga saya juga ingin mau sampaikan apa ya dukungan juga buat teman-teman Polri yang saat ini sebenarnya sedang konsentrasi juga dalam upaya penanganan banjir ya di Oke. Sumatera ya, saya lihat Iya. teman-teman Polri dan juga TNI terlibat aktifnya. Tapi itu tidak melupakan publik untuk melakukan koreksi total terhadap apa yang terjadi di tubuh Polri. Jadi saya melihat bahwa upaya percepatan reformasi ini dilakukan oleh Polri dan atas dasar perintah Presiden. Saya pikir ini mengandung dua catatan penting. Yang pertama bahwa ternyata Presiden Prabowo punya keseriusan untuk melakukan upaya reformasi total di tubuh Polri gitu dengan membentuk komisi percepatan reformasi Polri gitu. Yang kedua menurut saya bahwa ini upaya Prabowo juga untuk mengembalikan trust publik, mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang notabene selama ini mengalami kemunduran dan Oke. mengalami krisis yang cukup akut sih menurut saya ya. Udah kronis. Ya. Jadi ini upaya dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Polri menurut saya. Iya. Jadi harus disambut oleh positif. Apalagi kan positif ya. kepolisian ini sifatnya Iya. adalah sipil Iya, yang betul. dipersenjatai. Tadi yang Betul. seperti yang disampaikan sama Bung Teddy kan. Betul. Itu. Jadi memang kan ini kan reformasi jilid 2 ya. Reformasi pertama itu kan pasca 98 Oke. menarik Polri dari Tubuh ABRI. gitu ya. Tapi ternyata reformasi itu hanya berlaku di level struktur gitu ya. Hanya pendekatan institusional yang dibangun dengan memperbanyak anggaran gitu ya, memperbanyak peralatan atau memperluas kewenangan ya. Oke. Tapi secara kultur ternyata tidak gitu. Iya. Dan banyak catatan kritis. Saya pikir kalau bicara soal daftar inventarisasi persoalan di tubuh Polri ini, saya pikir cukup banyak sekali lah. Cukup banyak. Sekali ya. Karena bayangkan itu ISEL mengeluarkan catatan Iya. sebanyak 1.131 kasus kriminalisasi terhadap aktivis. Ini terhadap aktivis ya. Iya betul. Lain lagi dengan warga-warga yang mungkin nggak terdata gitu. Iya, betul. Itu sepanjang periode Iya. pemantauan hingga November 2025, hampir setengahnya 549 kasus berlanjut ke persidangan. Iya. Itu dan juga ya banyak juga aktivitas misalnya Hindu, Katolik, Iya. mungkin juga teman-teman dari Permahi. Kalau dari HMI juga ya Iya. lumayan juga yang kemudian Termasuk ini- saya sendiri dan saya pikir teman-teman juga pernah mengalami itu ya. koreksi ya. Iya. Artinya begini Bung, saya melihat bahwa isu utama dari reformasi Polri ini kan tidak hanya soal struktural atau kultural ya, tapi ada stigma yang dibangun yang ada di publik terkait Polri bahwa Polri itu sangat koersif. Pendekatan yang dilakukan Koersif dan represif. represi itu dalam misalnya Dan pada akhirnya aktivis-aktivis itu dikriminalisasi lah. iya dikriminalisasi dan lain-lain gitu ya. Banyak juga yang terlibat dalam proses kasus pelanggaran HAM ya, sehingga membuat kepercayaan publik menjadi rendah, dan saya pikir penting untuk dilakukan percepatan reformasi. Harus cepat ya. Harus. Saya ingin coba sambung masih dalam Kompolnas ya. Iya. Jadi Kompolnas Oke. ini kan dibentuk sejak tahun 2011. Oke. 2011, kalau kita hitung sampai hari ini mungkin sudah 14 tahun barangkali eksistensi Kompolnas ini ada di Republik. Dan dia dibentuk lewat Perpres, bukan undang-undang. Dan tusinya dia, tugas dan fungsinya Kompolnas itu semakin disunat lewat undang-undang Polri. Gitu, sehingga hanya dalam level administrasi aja. Nah, ini menjadi penting karena Kompolnas ini kan kalau misalnya hanya sekedar memiliki fungsi administrasi aja, pada akhirnya dia kayak judul lagu antara ada dan tiada kan begitu. Dia ada lembaganya, tapi publik nggak merasakan kinerjanya. Oke. Sehingga hal ini penting juga untuk sebagai bagian atau langkah penting atau langkah strategis untuk mereformasi institusi Polri. Penting juga bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan dari Kompolnas ini. Iya. Sehingga Kompolnas ini tidak hanya hadir sebagai
lembaga yang bisa memberikan nasihat, pertimbangan, tetapi juga setidaknya mampu mengintervensi. Karena kalau kita bicara soal sejak dia diatur dalam Perpres tersebut di tahun 2011 hingga hari ini sudah berapa tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh institusi Polri. Bahkan hari ini pun pasca aksi 2007, aksi Agustus September itu masih banyak kawan-kawan aktivis kita yang masih mendekam di dalam tahanan. Atau Kompolnas dibubarin aja ya? Nah itu bisa juga. Ini kan langkah ini kan pernah dilakukan oleh pemerintah kan dalam hal membubarkan komisi ASN itu kemarin di tahun 2024. Barangkali kalau memang dievaluasi, pilihannya kan dua, diperkuat atau ditiadakan sekalian. Iya kan, kalau kita misalnya melihat ya, ini ada Kompolnas yang seharusnya mengawasi aktivitas dari pihak kepolisian. Tetapi kemudian dengan adanya kejadian di Agustus kemarin, kemudian muncullah desakan dari masyarakat supaya adanya reformasi Polri, kalau perlu revolusi Polri. Itu agak berat juga ya. tapi kan sebatas reformasi Polri. Jadi sebenarnya bukan hanya ton negatif ke lembaga kepolisian, tetapi juga ton positif masih ada persepsi publik yang baik, ada public trust lah terhadap pihak kepolisian. Itu masih ada harapan. Nah, dibuatlah tim percepatan reformasi Polri. Cuma ternyata Polri sendiri membuat tim reformasi tandingan. Reformasi internal. Nah, tapi terlepas dari itu sebenarnya ini antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Kompolnas ya, ini memang saya kira dengan tidak efektifan kinerja dari Kompolnas maka muncullah tim Komisi Percepatan Reformasi Polri gitu. Nah, jadi memang ketika misalnya tadi Bung Teddy menawarkan untuk dibubarkan saja Kompolnas, ya dibubarkan aja daripada hanya sebagai administratif atau bahasanya antara tiada dan ada kan. Iya, betul sekali. Jadi kalau jamu sedikit Bang, kalau seandainya kita berbicara tentang tendensius antara negatif dan positif Polri itu, ya tidak bisa kita lepaskan bahwa negara hari ini sangat membutuhkan peran polisi. Betul. Nah, sekarang muncul isu tentang permasalahan reformasi Polri. Berbicara tentang reformasi Polri dan tim reformasi Polri sendiri, itu kan hari ini Polri itu sudah sangat bagus. Secara struktural, secara aturan sudah sangat bagus. Secara aturan dan struktural. Secara aturan dan struktural sudah sangat bagus. Tapi tinggal ada beberapa pos itu yang harus membutuhkan penyesuaian. Misalnya, misal ada pos cybercrime, kejahatan dunia maya, itu butuh pos, mungkin itu kepolisian harus diperkuat dalam posisi itu. Karena cybercrime sendiri itu tidak mencakup pada Polres dan Polsek, itu cuma pada taraf tingkatan di Polda saja. Dan selanjutnya menurut saya juga hari ini kalau berbicara tentang reformasi Polri itu yang harus direformasi pertama kali itu adalah rekrutmennya. Rekrutmen. Apa yang menjadi persoalan di rekrutmennya? Apakah saya tidak tahu. Mungkin ini sudah jadi rahasia umum. Ini udah jadi rahasia umum. Nepotisme ya? Oh, sangat kencang. Sangat kencang. Dan juga ada sistem bayar ya? Jadi ini ada di bawah meja gitu loh. Mungkin ini sudah jadi rahasia umum dan semua orang sudah tahu ya. Masuk polisi dengan standar harga sekian ratus juta. Sekian ratus juta. Masuk polisi itu untuk bendara, terus masuk namanya kalau akpol buat ke perwira ada harga yang lebih sekian miliaran. Nah mungkin aturan yang harus benar-benar direformasi itu adalah pada di mana awal mula orang ingin menjadi polisi. Ada rekrutmennya terlebih dahulu. Proses seleksi yang lebih ketat, terus lebih tertata dan rapi, terus peluang permainan yang menggunakan uang dan titipan segala macam ini, itu yang harus difikirkan terlebih dahulu kalau menurut saya. Dan ini bukan cuma menjadi tugas kepolisian ataupun pemerintah yang langsung harus memikirkannya, cuma kita sebagai pelaku masyarakat. Kita juga nggak tahu kan saudara-saudara kita yang menjadi anggota Polri bayar atau beneran murni. Kalau seandainya memang ini bisa direformasi dengan baik,
rekrutmen Polri, pastinya Polri itu sangat baik. Iya. Berarti dasar akar permasalahannya ada di rekrutmen, Di rekrutmen Polri. promosi juga ya. Gimana? Maksudnya? Promosi kan ada promosi jabatan. Oh, Yang tadi mutasi. disampaikan. Oh, ya, betul. Iya. Tetapi kalau misalnya rekrutmen kemudian ada doktrinisasi soal nasionalisme, kemudian terkait dengan pemahaman yang lebih komprehensif, Iya. baik itu secara ini ya, secara hak asasi manusia dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi hal yang penting ya. Itu. Tapi kan menarik Jadi sebenarnya maksudnya tadi gini. yang disampaikan tuh soal bayar membayar kan. Bagaimana kita ingin berbicara tentang kebangsaan dan Iya. berbicara tentang implementasi human right, tapi kalau kita untuk masuk ke dalam instansi itu kita sudah mengeluarkan modal yang sangat besar, Iya. ratusan juta rupiah, Betul. bahkan sampai di angka miliaran. Iya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap Iya. rekrutmen pasti semuanya berlomba-lomba. Oh, saya siap satu mobil Innova, saya siap Termasuk satu bis Innova. mendaftar akpol. Mungkin ya. Ini kita berbicara Iya. kemungkinan dan isu yang beredar di masyarakat. Ini namanya obrolan warung kopi. Tapi kadang-kala itu banyak benarnya juga. Ya, tapi tidak semua orang berani berbicara bahwa perbaikan reformasi Polri itu ya harus dimulai dari situ. Iya, saya sepakat juga dengan soal itu karena memang salah satu isu strategis juga dalam upaya reformasi Polri ini adalah soal ada dugaan terkait dengan ekonomi rente ya yang terjadi di dalam tubuh Polri ya. Ekonomi rente itu seperti apa ya, terkait dengan bisnis jabatan ya, misalnya untuk promosi harus menggunakan duit atau juga misalnya melakukan mutasi, bahkan juga bisnis jasa pengamanan itu terjadi atau juga terlibat dalam backingan judi online juga. Aduh, ini judul nih. Dalam apa korporasi-korporasi Ini menarik besar. sebenarnya judul Jadi kita bahas selanjutnya ya. jadi ini salah satu poin-poin penting menurut saya bahwa reformasi Polri itu salah satunya menyasar soal ekonomi rente ini gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah kenapa kepolisian terjebak pada situasi itu? Saya melihat bahwa ya terkait dengan kesejahteraan anggota Polri ini juga penting menurut saya. Maksudnya kita perlu untuk mendorong supaya kesejahteraan Polri Iya itu ditingkatkan ya. Iya. Karena memang luas sekali negara ini butuh di cover oleh begitu banyak pasukan, bahkan Tapi idealnya APBN kepolisian itu sebesar 100 triliun lah. iya tapi Kami terbesar itu salah satunya adalah nggak membeli gas air mata untuk iya. penertiban. Tapi memang kebocorannya banyak juga di sana Iya ya. kan, ada sekitar Kebocoran. 28 miliar kan, Iya. hanya untuk Saya gas air sangat mata. sepakat sebenarnya. Iya. Kalau kesejahteraan Polri itu anggota Iya. Polri juga harus ditingkatkan. Iya, betul. Jadi di daerah itu terjadi bahwa anggota Polri harus Iya. turut menjaga suatu perusahaan. Iya. Bahasanya PAM kan, kalau mereka turut Iya. PAM di perusahaan tertentu Iya. untuk menambah gaji. Betul. Nah, sedangkan tugas mereka Polri itu adalah memfasilitasi dan mempertanggungjawabkan keamanan masyarakat Indonesia. Iya. Nah, Karena- dengan tugas yang sesuai itu, yang menurut saya gaji Polri memang harus dijamin sama negara. Harus diberikan. Sekarang kan secara kuantitatif satu Polri itu dia menganyomin menangani sekitar 1000-an masyarakat kan. Padahal idealnya kan satu Polri itu harus ya minimal 100 orang lah gitu ya. Itu kan sebenarnya banyak pekerjaan yang sebenarnya harus diurus tapi tidak sebanding dengan upah atau kesejahteraan yang mereka terima. Iya, itu juga penting. Ya memang ini ya kalau misalnya tingkat kesejahteraan anggota polisi itu rendah, Iya. kemudian kan ketika pada waktu rekrutmen mereka bayar misalnya ratusan juta, sementara gaji pokoknya, tunjangannya itu rendah, ya mereka dalam proses bekerja banyak praktik-praktik yang Iya. kontraproduktif atau inkonstitusional itu. Jadi memang ya lagi-lagi tidak ada pungli lah ketika mereka Makin dalam ya, Bung ya. Kita Iya. seruput dulu ya. Iya. Makin dalam. Ya menarik karena ini kan jadi ini muaranya, ini hulunya, ini muaranya. Jadi hulunya adalah proses rekrutmen. Jadi ketika Iya, proses betul. rekrutmen tidak ada transparansi, kemudian akuntabilitas, dan tidak ada standar yang ditetapkan Iya. misalnya. Artinya
standar yang dibutuhkan oleh negara terhadap kebutuhan personel kepolisian itu tidak akan tercapai apabila ada narasi-narasi di warung kopi di tengah masyarakat ini betul bahwa terjadi apa namanya pungutan liar dalam proses rekrutmen kepolisian. Nah, karena sudah mengeluarkan duit yang lumayan besar ini di awal, maka otomatis orientasinya adalah bagaimana saya mengembalikan. Betul. Kayak sama dengan anggota dewan atau kepala daerah yang mengeluarkan banyak duit ketika proses pemilu, pileg. Iya kan, ibaratnya kan kayak gitu. Pada waktu mereka menjabat, gimana cara untuk mengembalikan? Betul sekali sih. Gali lubang, praktek-praktek. Gali lubang tutup lubang. Praktek-praktek yang dibilang sama Bung Asra itu soal pembunuhan dan sebagainya itu muncul, sehingga muncul di daerah, bahkan di daerah ya, di jejaring-jejaring terkait dengan antara aparat kepolisian dengan pengusaha atau dan itu rasanya sudah terkuak karena karena beberapa waktu lalu kan sempat juga terkuak kasus di Lampung soal bagaimana antara institusi Polri dengan institusi TNI saling rebut dalam lahan sehingga menewaskan aparat juga. Itu kan bukan menambah terang bahwa memang ada hal seperti itu di Republik ini. Iya, betul. Ini rebutan backing ini ya. Iya, betul sekali. Karena yang sejahtera itu kan bintang-bintang di langit, Bung. Bintang-bintang. Iya. Terus sementara yang jauh yang ini agak susah untuk dijangkau. Iya, begitu. Sementara teman-teman polisi yang di lapangan selalu berhadapan dengan masyarakat itu kadang terabaikan gitu ya. Jadi harus penting untuk melakukan reformasi internal khususnya terkait dengan soal ekonomi rente ini. Dan salah satu solusinya memang untuk memutus jejaring ini adalah menjamin kesejahteraan. Tapi ini kan kita bicara soal kesejahteraan, makan gorengan aja kita. Silakan. Ini sama halnya kayak kita minta sumber daya manusia Indonesia ini emas di 2045, tapi gaji guru masih 300.000. Nah, ini kan jauh panggilan dari api ini kan. Siapa dosen? Berarti selain guru yang gajinya harus diberikan, anggota kepolisian juga harus diberikan. Kepolisian ataupun TNI ya. Terutama anggota-anggota yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Iya, betul. Karena selain kita makan gorengan, harus makan buah juga. Supaya tetap ada serat-serat yang masuk kan, berkesehatan. Ya lucu Bung gini ya. Saya sempat menonton di salah satu akun media sosial terkait dengan apa komentar masyarakat sipil. Nah ini ya, saya sempat temukan itu komentar masyarakat sipil terkait dengan Polri kan, soal tingkat kepercayaan Polri yang begitu rendah, yang ada yang membuat anekdot begini. Gimana? Kita masyarakat misalnya kalau ada kehilangan kambing lapor ke polisi, nanti bukan hanya kambing yang hilang, tetapi sapi juga ikutan. gitu ya. Artinya se-ekstrim itu. Mendingan nggak usah lapor ke polisi. Iya mendingan. Ya udahlah hilang karena itu sebenarnya saking parahnya ya. Ya sakit daruratnya menurut saya. Jadi ini udah stadium keempat nih. Mending lapor damkar gitu. Mending lapor damkar dan segala macam. Tapi memang kalau kita mau jadi menarik nanti judulnya ini ya, warung kopi kita ini mendingan nggak usah lapor polisi daripada kembali lapor damkar daripada lapor polisi. Oh iya benar. Iya. Nah tapi juga seperti ini Bang, ini ada pendapat lagi berbicara tentang reformasi Polri ya. Iya. Berbicara tentang reformasi Polri itu sebenarnya ada satu hal lagi yang sangat penting. Iya. Menurut kita itu tentang antara pemisahan penegakan hukum dan keamanan publik. Iya. Supaya ini kenapa harus dipisahkan? Sebenarnya ini harus dipisahkan itu karena untuk melindungi para penegak hukum yang ada di kepolisian itu, terutama penyidik itu dari intervensi pihak luar. Nah kalau sampai penegakan hukum ini terintervensi pihak luar, itu terintervensi dari pihak luar dan masuk kepentingan politik di dalam itu yang terjadi. Yang hari ini terjadi kepada teman-teman kita, beberapa aktivis lingkungan yang ditangkap, ditahan segala macam, itu kan
bermuara daripada intervensi kepentingan pihak luar secara ekonomi, politik, dan hal-hal yang lainnya. Makanya hari ini sangat diperlukan bahwa pemisahan antara penegakan hukum dan keamanan publik itu mungkin harus kita pikirkan juga. Bagaimana konsepnya yang baik. Iya, betul. Ya memang di sisi penegakan hukum juga banyak catatannya. Banyak sekali catatannya terkait begitu banyak sebenarnya kinerja kepolisian dalam proses penegakan hukum itu tidak profesional atau banyak mengabaikan persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya dialami oleh masyarakat kecil, tapi teman-teman kepolisian lebih berpihak kepada siapa yang punya sumber daya yang cukup gitu loh. Jadi reformasi di sektor hukum juga menurut saya itu juga menjadi atensi penting dari kita. Terus sebenarnya yang berikut adalah soal kontrol publik ya, yang saya lihat selama ini cukup lemah. Baik itu di level DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sebenarnya cukup punya power gitu ya untuk melakukan review atau juga melakukan memastikan Polri bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya, tetapi kontrol DPR juga cukup lemah. Begitu juga dengan Ombudsman RI ataupun Komnas HAM gitu, ataupun juga tadi seperti di awal jangan-jangan ada Kompolnas ya. Bukan persoalan lemah, tapi ada kong kali kong atau iya persekutuan, sebenarnya persetubuhan bisa jadi ya. Iya, tapi kan buat saya bahwa reformasi itu kalau tanpa ada pengawasan eksternal, menurut saya itu sia-sia. Jadi kekuatan lembaga-lembaga eksternal ini harus diproteksi lagi, dipertebal fungsinya. Ya bisa mungkin Komnas HAM ataupun Ombudsman ataupun Kompolnas tidak hanya bersifat rekomendatif ya, tetapi juga mereka memiliki fungsi yang cukup tegas untuk melakukan penyelidikan mungkin, atau kan memberikan sanksi dan segala macam. Sebenarnya kalau kita misalnya belajar terkait dengan upaya reformasi kepolisian, misalnya di Georgia, di Georgia itu Bung, reformasi polisi itu ketika tuntutan massa yang begitu besar, langsung presiden membubarkan secara ekstrim, membubarkan institusi kepolisian, baru dibuat kembali, dibuat ulang. Ataupun juga kalau kita belajar dari Australia yang baru-baru ini, mereka membentuk lembaga khusus KPK seperti Indonesia, tapi tugas dan fungsinya fokus untuk mengoreksi, fokus untuk mengadili siapa-siapa yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi di internal kepolisian. Jadi konsen semua kerja ke sana gitu. Ya, jadi memang ada sebuah negara menjadi referensi bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri, supaya praktik-praktik seperti itu bisa untuk diimplementasikan di lembaga kepolisian kita ya. Betul. Nah, jadi di dalam tubuh Polri itu sebenarnya ada pengawasnya sendiri. Nah itu apa tuh? Propam. Ya, betul. Pertanyaannya kan, apakah Propam ini udah menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin atau seperti apa? Isi dari anggota kepolisian itu sendiri. Iya betul. Cuman yang berarti yang diperlukan hari ini dari pihak kepolisian itu adalah pengawasan dari pihak luar. Iya betul. Yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum agar dapat bertindak terhadap polisi-polisi yang nakal, polisi yang nakal. Iya betul. Itu. Namun kalau seandainya konsep yang kita berikan hari ini tentang keterlibatan pihak luar, akhirnya nanti pada porsi penegakan hukum. Betul. Intervensi dari pihak luar lebih mudah masuk. Iya. Dalam artian kalau kita libatkan pihak luar terlalu dalam, kepolisian juga akan berbahaya. Iya. Kalau menurut saya, Bang. Iya. Iya. Gimana Bung Teddy? Kayaknya semakin menarik nih diskusi. Semakin mendalam nih diskusinya, semakin malam lagi tadi teman kopi, gorengan, buah lengkap sudah. Iya, apalagi tadi di pihak kepolisian ada lembaga Propam ya. Divisi Propam yang sebenarnya diasumsikan nggak bagus juga kinerja dalam mengawasi dalam tanda kutip oknum-oknum kepolisian yang nakal gitu. Sama kayak Mahkamah MKD. Iya. MKD itu kan representatif dari anggota DPR kan. Ya mereka lebih mudah untuk kong kali kong di dalamnya makan jeruk. Sehingga apa yang diharapkan, apa yang diaspirasikan rakyat ya tidak
bisa terrealisasi, mereka kerjasama sendiri kan, gitu. Ya saling melindungi lah satu sama lain, bukan lagi jarum makan jarum. Gitu. Tapi saling melindungi, ini saling melindungi nih. Jadi sebenarnya dari obrolan kita sejauh ini mengimplikasikan bahwa ternyata permasalahan di institusi Polri ini kompleks betul ini. Kompleks betul. Jadi banyak aspek yang kita coba singgung ya. Iya. Dan kayak perlu kita bikinkan kajian nih supaya lebih komprehensif. Iya, Ya betul. mesti kita buatkan kajian. Kan namanya juga ya berangkat dari warung kopi kemudian Kita aspirasikan. kita aspirasikan dalam bentuk kajian atau seperti apalah ya. Ini belum kita bahas soal para polisi yang menduduki jabatan-jabatan publik, para bintang-bintang di langit. Nah itu kayak bagian penutup kayaknya. Tapi saya ingin bilang bahwa sebenarnya institusi kepolisian atau Polri ini oleh Lawrence Becker sebenarnya dari awal mengatakan tidak memang sudah sangat dekat dengan dunia politik ya, berpolitikan khususnya di Indonesia. Jadi kita ketahui bersama memang dari dulu kepolisian itu memang dekat dengan dunia politik, tapi bentuknya barangkali seperti patronase lokal, kemudian relasi informal dengan pengusaha-pengusaha lokal dan lain sebagainya. Tetapi memang belakangan ini semakin kentara bahwa institusi Polri ini cukup punya peran dalam mengorkestrasi politik dalam negeri gitu. Sehingga buat saya kunci penting yang harus dilakukan oleh tim percepatan reformasi termasuk juga tim yang dibentuk oleh Kapolri juga adalah bagaimana tim reformasi Polri termasuk juga pemerintah bisa mendepolitisasi institusi Polri. Karena tadi penegakan hukum akan compang-camping ketika kepentingan politik masuk. Yang jadi berat ini kan ketika ada kepentingan politik, apalagi yang bawa nih elit-elit politik, yang dalam tanda kutip membawa atau enggak menjamin nasib dari para personel dari institusi Polri, entah itu menjamin kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Betul. Jadi salah satu kunci penting yang harus dilakukan oleh tim percepatan maupun pemerintah ya harus mendepolitisasi institusi Polri dan juga pemerintah mesti menahan diri supaya tidak menggunakan institusi Polri untuk kepentingan politiknya kan gitu. Tapi memang terjadi ya selama ini. Terjadi ya. Indikasinya ada sehingga ada nasib. Kemarin itu kan partai coklat ya yang sempat viral. Selain partai-partai politik yang terdaftar, ternyata ada partai lain. Ada partai lain. Partai coklat ya. Tapi ini partai coklat kan ada mukanya kan. Gitu. Harusnya kan bercermin apa sih sebenarnya menjadi tugas dan fungsinya mereka. Bukan malah ikut-ikutan. Ikut dalam permainan politik. Makanya tadi penting untuk pemerintah menahan diri supaya tidak menggunakan instrumen yang dia kuasai untuk melanggengkan atau enggak memudahkan langkah-langkah politiknya dia. Iya, karena kan yang sempat ramai kemarin pada waktu Pilpres 2024, Partai Coklat, dan sampai sekarang juga masih terbangun narasi soal Partai Coklat itu. Artinya memang karena udah menjadi kesepahaman umum, ya memang benar-benar ada di Partai Coklat kan, gitu. Dan itu kita tidak harapkan kedepannya itu terjadi lagi. Jangan sampai kemudian lembaga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan negara malah ikut-ikutan berpolitik. Karena ada batasan-batasannya, keamanan masyarakat dan lain sebagainya kan. Harus diubah mindsetnya dari dari kultur militeristik ke pelayanan publik. Betul. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu hal yang perlu untuk dikoreksi dengan pemisahan TNI dan kepolisian. Secara struktural itu itu udah dipisahkan antara TNI dengan polisi, tetapi kan secara militerisme praktiknya militeristik itu mereka masih menggunakan itu sistem inilah yang kemudian ya saya kira tidak relevan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Bahkan dalam persepsi publik lebih positif TNI dibandingkan dengan kepolisian. Gitu. Tapi itu bisa dijelaskan dalam studinya Burhanuddin tadi. Seniornya Bung Yus juga itu. Senior kita semua. Senior kita semua.
jadi kenapa TNI itu memiliki public trust yang tinggi, bahkan hari paling tinggi kalau nggak salah? Itu karena memang institusi TNI tidak intens berinteraksi dengan publik, gitu. Sehingga Mereka ini seolah-olah jadi musuh publik. tidak musuh publik. Oh, tidak musuh publik. Justru TNI ini hadir di saat situasi genting, misalnya ketika bencana alam TNI dilibatkan. Karena kan pada prinsipnya TNI fungsinya kan adalah untuk menjaga pertahanan negara dari invasi asing. Gitu. Sehingga jarangnya atau tidak intensnya interaksi antara publik atau warga negara dengan TNI membuat public trust terjaga antara warga negara dengan TNI. Berbeda dengan warga negara dengan kepolisian yang setiap hari ketemu. Kita misalnya mau beraktivitas pagi-pagi pasti akan ketemu nih sama polisi-polisi di jalan. Iya betul. Memang menurut saya Bung, koreksi atau intervensi yang penting juga adalah soal perubahan paradigma atau budaya dari paradigma polisi yang sampai ditakuti tapi berubah menjadi disenangi gitu atau disayangi gitu ya. Jadi itu memang butuh kerja keras dan butuh perbaikan di semua level sih. Soal Mulai dari Polsek sampai ke Mabes Polri gitu sampai ke Mabes juga ya, sampai ke Mabes yang Polri diisi oleh juga. para bintang-bintang. Iya. Karena begini Bu, reformasi Polri ini tentu juga pasti ada perlawanan dari internalnya. Karena di internal sudah begitu. Ya itu informasi yang beredar di luar ya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Maksudnya ada faksi-faksi di dalam Iya, karena memang internal kepolisian. pasti semua begini. Poinnya bahwa setiap ada perubahan tuh pasti ada yang mau dan ada yang tidak kan. Ada yang memang nyaman dengan status quo yang ada kan. Yang mungkin dengan sistem dan kultur yang terbangun selama ini ada yang mendapatkan banyak keuntungan gitu ya. Dan mereka berusaha untuk melakukan penolakan atau perlawanan gitu ya. Tapi menurut saya sih sesusah amat sih profesor-profesor yang sekarang ini menempati posisi untuk melakukan reformasi Polri di Komisi Reformasi Polri. Itu terus susah karena semua data-data inventarisasi masalah sudah ada semua gitu ya. Hanya tinggal pertama menurut saya adalah sekarang bukan lagi pada fase untuk public hearing ya, untuk mendapatkan mendengar aspirasi publik, tapi teman-teman di Komisi Reformasi Polri sekarang Teman-teman ya. ya senior ya senior Betul rasanya sama Prof. Jimli. ya profesor mohon maaf iya profesor kita sekarang menurut saya mereka cerdas mereka paten Sekelas Prof. Jimli, Iya. Prof. Mahfud. hanya kan kita tunggu publik tunggu rancang bangun dari reformasi Polri ini apa yang Jangan ditawarkan sampai hanya angin lalu lalu. Ya, karena ujung-ujung nanti pasti akan dilempar ke presiden. Ini tergantung political will atau political willnya presiden. Iya, Apakah presiden mau mengambil sikap tegas atau tidak? Karena kami ini hanya melakukan evaluasi, memberikan catatan, masukan, keputusan terakhir ada di presiden. Kita tidak mau itu, tapi publik menunggu seperti apa kinerja dari profesor-profesor ini. Jadi kan gini. Oke. Jadi harus Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri udah ada. Ya. Dan saya kira sudah banyak masukan-masukan dari Iya. publik, dari berbagai macam pihak, bagian-bagian mana aja yang kemudian diperbaiki di internal Iya. kepolisian. Betul. Nah, tetapi apakah oknum-oknum atau elit-elit di lembaga kepolisian mau untuk merubah diri kemudian ke anggota-anggotanya gitu. Betul. Nah, tapi tetap kita optimis lah ya. Masih ada harapan lah ke Kapolri khususnya, Iya. ke Bapak Listio Sigit Iya. Prabowo. Apalagi kan ada Prabowo di belakangnya kan. Iya. Semestinya juga ketegasan komitmennya Komitmen, iya. terhadap bangsa itu sama dengan Bapak Presiden Iya. gitu. Jadi nggak perlu diganti. Gimana nih? Nggak perlu diganti atau harus diganti? Kalau bahasa politiknya adalah ini semua kan hak prerogatif presiden kan. Padahal sebenarnya kan banyak publik yang mengharapkan Kapolri ini sudah waktunya untuk diganti walaupun belum pensiun karena menjabatnya 2021 yang lalu kan. Karena gini Bung, mau ganti aktor, tapi kalau sistem dan kulturnya tidak diperbaiki,
menurut saya sama-sama aja situasi yang ada. Tapi sama juga ketika ini sudah ada rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait dengan rekomendasi perubahan struktur, kultur. Tetapi kalau pucuk pimpinannya dan beberapa oknum atau elit-elit yang menduduki posisi strategis di lembaga kepolisian tidak mau merubah, kan sama aja. Iya kan? Gitu. Ini kan bicara soal pola kepemimpinan dari Kapolri itu sendiri. Apakah mau mendengarkan dan mengimplementasikan atau tidak? Kan gitu. Ya walaupun kita sayanglah sama Kapolri ya, supaya tetap berada pada posisi jabatannya, apalagi kan masih lama juga pensiun. Ya mengapa tidak sih perbaiki lembaga kepolisian dengan baik? Karena kan di zamannya beliau ini kemudian terdapat juga banyak kasus kan, gitu. Tapi kan masih dipertahankan. Alhamdulillahnya masih dipertahankan oleh presiden, gitu. Jadi gini Bang. Iya gimana? Ini masalah apa? Ganti atau enggaknya tuh sebenarnya gini. Ada indeks itu yang lebih kuat kepada ganti copot Kapolri. Apalagi pasca kejadian aksi di bulan Agustus kemarin itu kan kenceng tuh isu copot Kapolri, cepat semua orang dan semua organisasi berbicara dan meminta agar Kapolri dicopot. Oke, baik. Kalau hari ini kita berbicara tentang konteks masa jabatan yang sudah terlalu lama, jelas. Betul. Hari ini harus kita akui bahwa Pak Listio Sigit sudah sangat terlalu lama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau saya pribadi, kita tunggu dulu nih hasil dari panitia reformasi kepolisian. Bagaimana apa yang direkomendasikan mereka, terus apa hasil konkret yang dilakukan oleh mereka. Karena isi dari tim reformasi itu semuanya luar biasa semua. Profesor semua di situ, senior, tokoh-tokoh nasional, mantan Kapolri dan ada beberapa mantan pejabat tinggi Polri. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh para senior kita semua. Dan kita lihat apakah Pak Kapolri ini mampu mengimplementasikan itu. Karena mau nggak mau ya dia harus bertanggung jawab dong atas apa yang terjadi di masa jabatannya, panjang loh, dari 2021 dari 2021 sekarang ke 2025. Udah mau masuk 2026. Ke 2026. Dan itu Januari kalau nggak salah ya. Berarti udah 6 tahun kan, sedangkan masa jabatan politik di Indonesia ini Kapolri terlama kalau nggak salah. Kapolri terlama. Jadi kita jangan pernah memandang bahwa masa jabatannya masih lama, tapi kita lihat dulu nilai-nilai desakan dari publik kemarin pasca Agustus copot Kapolri kan, dan hari ini Kapolri tidak dicopot, bahkan tidak mengundurkan diri. Oke, itu tidak masalah. Baiklah, mungkin di sisa masa jabatannya kita berikan kesempatan dia untuk melakukan apa yang direkomendasikan oleh tim informasi kepolisian itu tadi. Artinya masih ada harapan kepada Kapolri untuk memperbaiki institusi kepolisian agar persepsi publik itu lebih baik ke depannya. Jadi nggak mesti langsung direkomendasikan untuk dicopot atau diganti, tetapi setidaknya bisa mengerjakan hasil dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kalau kita berbicara tentang harapan ya, kita harus selalu terus berharap kepada institusi kepolisian ini. Apalagi generasi muda kan. Generasi milenial atau generasi Z nih? Saya milenial ya. Sama mereka. Sama semua ya. Generasi milenial. Ya, maksudnya gini Pak, kalau bicaranya tentang harapan kita terhadap institusi Polri, tentu kita harus terus berharap terhadap institusi. Tapi kalau Kapolrinya masih berharap? Semoga saja Tuhan memberkati lah. Membukakan pintu hatinya kan. Kita cuma hanya bisa berdoa. Ya, berarti belum terbuka pintu hatinya. Nah, kita lihat bagaimana Jadi gimana nih? Ya kalau saya sendiri meyakini bahwa individu yang memimpin sebuah lembaga atau institusi dalam jangka waktu yang panjang itu perlahan pasti akan mengikis kepekaan mereka. Pasti akan menurunkan derajat inovasi, kreativitas dalam membuat kebijakan strategis atau perubahan-perubahan yang visioner. Kita belajar dari pemerintahan Orde Baru misalnya, yang di mana kita dipimpin oleh Presiden Soeharto yang kini jadi pahlawan nasional.
itu dipimpin selama hampir 32 tahun. Iya. Dan pada akhirnya terjadi kepemimpinan yang monoton, bahkan cenderung mempertahankan status quo gitu. Mempertahankan status quo sehingga itu lama kelamaan seperti memelihara bara dalam sekam gitu. Sewaktu-waktu bisa meledak lagi. Nah, hal yang sama juga terjadi di institusi Polri. Barangkali tadi sudah disinggung bahwa Kapolri hari ini adalah Kapolri paling lama menjabat. Gitu. Biasanya kan rotasi itu 2 tahun 3 tahun lah ya, biasanya rotasi itu. Sehingga saya pikir karena ini waktunya sudah cukup lama, penting bagi kepala negara, kepala pemerintahan untuk mempertimbangkan kira-kira ini mesti diganti atau enggak. Dan ketika pun diganti, yang jadi apa hal yang akan atau hal yang dalam kepala saya adalah kompensasi diganti ini apa kan itu? Iya kan bisa jadi menteri. Gitu. Penting juga kan. Penting juga bagi presiden untuk menyiapkan kolam baru nih. Iya. Buat Kapolri ketika memang betul-betul Kapolri akan dirotasi. Selain juga menyiapkan pengganti. Iya, karena kan agak susah juga kalau masih bertahan. Udah diganti jadi Kapolri, kemudian masih bertahan di lembaga kepolisian. Kan ini pangkat tertinggi, posisi tertinggi. Mau jadi apa lagi? Levelnya menteri. Masih ada kan? kepolisian. Iya, atau Menko. Jadi kita sangat sepakat ketika misalnya Kapolri diganti, kemudian Pak Sigit jadi menteri. Mungkin ada kementerian yang kemudian lebih cocok dengan beliau. Gitu. Nggak, mungkin juga kayak gini. Mungkin kita nggak pernah tahu. Ini kan obrolan warung kopi namanya. Siapa tahu Pak Sigit mau pulang ke daerah berkebun, lebih santai. Iya, kayak siapa? Kayak siapa? Susno Duaji. Semua kemungkinan bisa terjadi. Tergantung Pak Kapolrinya seperti apa, tapi saya ingin meraih lebih ke level soal ekosistem aja. Maksudnya perbaikan di level ekosistemnya ini, struktur ataupun kultur ini mendesak menurut saya untuk dilakukan gitu ya. Jadi siapapun aktornya, kalau memang kondisi struktur atau sistemnya memang bagus, baik, saya pikir aktor-aktor yang di dalam juga saya pikir akan bisa bekerja lebih profesional. Siapapun itu, bukan hanya tentang Listio Sigit ya, tapi siapapun itu yang menggantikan Pak Listio Sigit gitu ya. Tapi ini ada yang menarik kemarin di pertemuan Minerba Convex 1 Desember 2025 yang berbicara soal banjir yang disebabkan penambangan illegal logging. Jadi dari Barreskrim Polri yang hadir mengatakan bahwa pertambangan ilegal itu dibikingi selain oknum-oknum polisi juga elit-elit partai politik. Gitu. Jadi artinya memang dari aktivitas ilegal di tanah air ini ya dibikingi oleh pihak kepolisian juga, oknum-oknum lah. Jadi mereka saya kira sadar dengan kejadian yang terjadi selama ini. Betul, kan, gitu. Ya, itu tadi bahwa ini tidak terlepas dari kondisi internal ekonomi polisi yang terjebak dalam perburuan rentean. Iya, betul. Atau jangan-jangan di pihak kepolisian sendiri udah terbangun oligarki. Terjebak atau sengaja menjebakkan diri ya. Tapi faktanya ya begitu sekarang yang bahwa ada juga kepolisian terlibat dalam pembisnisan jasa pengamanan juga untuk misalnya perusahaan-perusahaan besar dan lain-lain gitu ya, atau juga backingan terhadap misalnya judi online dan hal ini yang membuat institusi Polri atau pihak kepolisian seringkali berhadapan dengan masyarakat. Mereka memposisikan diri seringkali di pihak negara atau pihak perusahaan. Dia langsung berlawanan dengan masyarakat. Ini banyak kejadian di lapangan ya. Mereka jarang sekali berada di tengah-tengah atau menjadi wasit atau yang menengahi. Gitu. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa public trust Polri itu berada di bawah. Gitu. Jadi kalau dalam kalangan aktivis hukum, terutama aktivis lingkungan itu, misal ada sebuah case kita mengadvokasi masyarakat yang berlawanan dengan suatu perusahaan besar. Itu seringkali kita bukan langsung berhadapan dengan perusahaan, tapi anggota kepolisian yang turun menjaga keamanan di dalam. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ketika hal ini terjadi, kita sebagai aktivis
aktivis lingkungan yang menyuarakan hak masyarakat yang tertindas, ada yang lahannya diambil segala macam, ada perusahaan banyak macam lah yang terjadi di luar sana yang sehingga langsung bersenggolan kepada pihak kepolisian secara langsung. Dan senggolan itu bukan cuma secara pemikiran tapi memang benar secara fisik. Itu. Nah, ini juga yang sangat disayangkan. Dan hari ini pemimpin kepolisian itu terutama yang bintang-bintang di langit itu banyak yang tutup mata akan hal itu. Nah, sedangkan mereka, teman-teman kita, para kepolisian yang ada di bawah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, mereka merasa bahwa saya udah terima gaji dari perusahaan ini dan saya harus melakukan kewajiban. Tapi kewajiban utama mereka melindungi masyarakat dan melakukan penegakan hukum tadi terlupakan. Itu tadi, makanya kesejahteraan balik lagi. Salah satu pentingnya menjamin kesejahteraan anggota kepolisian itu untuk menghindari hal-hal ini terjadi. Oke. Ya, waktunya cukup banyak memang kalau kita cukup banyak, apalagi kalau misalnya sambil ngopi. Ini kita belum merokok nih kan, bisa lebih lama lagi kita bahas banyak masalah ternyata di tubuh kepolisian. Tapi Bung, kalau saya menduga-duga hasil akhir dari kerja Komisi Reformasi Polri ini adalah itu akan bermuara kepada amandemen Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 30 ya terkait dengan tupoksi Polri ya. Kenapa demikian? Memang cukup hangat di publik. Bukan pasal 28 ya? Pasal 30 kalau nggak salah, nanti kita bisa cross check kembali bahwa ini cukup masif tuntutan dari masyarakat terkait dengan secara kelembagaan Polri ini, apakah tetap dia harus di bawah presiden langsung ataukah kemudian di bawah kementerian. Karena sebelumnya kan di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Iya, apakah ini akan kembali ke sana supaya tingkat pengawasan baik terhadap anggaran atau kinerja dan segala macam itu bisa lebih optimal gitu ya. Ya termasuk juga ini para bintang-bintang yang menduduki jabatan sipil di lembaga-lembaga kementerian atau badan-badan kan. Iya. Karena kan Polri kan selalu dijustifikasi sebagai lembaga yang super body kan. Super body jadi tidak jauh dari pengawasan. Dan cukup super power lah. Jadi ini mungkin momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan ke institusi Polri. Jadi kalau dulu itu ada iklan jamur. Kalau untuk iklan obat sakit kulit. Kalau kulit kita ada jamur dulu, ada iklannya dulu itu di TV itu katanya kalau mau menghilangkan jamur di kulit harus cabut dari akar sampai ke akar-akarnya kan. Mungkin reformasi Polri juga harus kayak gitu. Betul. Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi memang banyak masalah di tubuh kepolisian yang harus diinformasi dan harus diperbaiki. Mulai dari Mabes sampai ke Polisi, sampai ke rekrutmen, promosi sumber daya manusia. Jadi kita berharap bahwa mulai dari proses rekrutmen, promosi dan seterusnya itu tercipta sistem meritokrasi. Jadi nggak melulu menggunakan duit. Iya. Tapi satu lagi Bu, menurut saya masyarakat juga harus diberi pencerahan Bu. Karena yang membuat keadaan ini semakin rumit adalah ada keterlibatan masyarakat juga. Baik masyarakat yang di elit atau di lokal atau nasional, yang misalnya mungkin ada saja anggota DPR yang pengen anaknya jadi polisi, udah di-store. Jadi kondisi ini cukup diperparah juga oleh kondisi masyarakat yang menurut saya butuh untuk dicerahkan juga gitu ya. Karena yang membuat keadaan ini saya pikir ada kontribusi juga dari masyarakat juga menurut saya. Iya banyak sih sebenarnya di daerah-daerah bahkan di kampung-kampung yang berharap anak mereka masuk ke kepolisian kemudian berani untuk menyiapkan duit ratusan juta yang apalagi belum pasti. Para pejabat-pejabat yang anaknya mau masuk ke Akpol. Nah itu. Iya kan? Iya. Ya, jadi ini sebagai closing aja. Karena kayaknya sudah cukup panjang. Jadi kalau dari saya pribadi,
reformasi institusi Polri ini nggak hanya lagi bicara soal profesionalisme, nggak hanya bicara soal bagaimana kita dapat melahirkan personel kepolisian yang anti korupsi, tapi juga bagaimana kita bicara soal bagaimana mendepolitisasi institusi Polri dan membatasi kekuasaan Polri supaya dia nggak menjadi co-governing actor yang ikut dalam proses membentuk arena politik di dalam negeri. Tapi kayaknya menarik itu pembahasan selanjutnya soal mendepolitisasi pihak kepolisian. Menarik itu, jadi lebih spesifik, lebih mendalam. Lebih mendalam. Obrolan warung kopi selanjutnya lah ya. Betul. Oke lah, saya kira cukup ya. Ya, sedikit cukup. Kayaknya itu masih ada gorengan buah, ya silahkan dicicipin lah. Nanti setelah kamera mati kita makan. Ini kita jahit aja nih.